Action. Baik, dengan Akang siapa di sini? Halo, kenalin saya Fuad Hasan dari Tani Coffee. Oh, mungkin ada beberapa pertanyaan ya Kang nih mengenai Tani Kopi. Pertanyaan yang pertama itu, apa sih konsep utama dalam kafe ini? Konsep utama dari kafe ini adalah menyajikan kopi dari farm, dari petani sampai ke konsumen. Gitu. Jadi kita memadukan atau memberikan nilai atau memberikan sebuah experience di mana mereka bisa tahu bagaimana cerita dari secangkir kopi yang mereka nikmati. Dari hulu sampai ke secangkir kopi yang akan mereka nikmati. Oh, baik. Terus lanjut pertanyaan yang kedua, bagaimana sih strategi Akang gitu dalam menarik pelanggan? Strategi saya dalam menarik pelanggan sebetulnya nggak yang seperti gimana ya. Jadi masih secara alami gitu, masih buka tanpa ada marketing seperti apa. Hanya saja ada satu kunci yang itu sebetulnya mainstream ya. Hanya saja ini kunci dari beberapa kafe atau salah satu kunci sukses kafe di berbagai kafe di Bandung, yaitu network. Perbanyak network, perbanyak teman-teman, dan buatlah mereka membawa teman-teman kepada kafe kita. Seperti itu sih. Oke. Terus pertanyaan yang ketiga itu, menu yang paling best seller di kafe ini apa sih? Yang best seller itu jelas dan seringnya itu kopi susu ya, karena Indonesia itu masih awam sama kopi yang manual brew, yang hanya kopi tanpa ada campuran gitu ya. Dan kopi susu menjadi salah satu alternatif bagi mereka yang ingin terjun ke dunia kopi atau ingin merasakan kopi tetapi tidak begitu pahit dan creamy gitu ya, karena di Bandung ini terkhusus ya, konsumennya itu lebih suka kopi-kopi yang creamy gitu ya dibandingkan latte, dibandingkan cappuccino seperti itu. Terus pertanyaan yang keempat itu, nah apa aja sih tantangan terbesar dalam menjalankan usaha ini? Tantangan terbesar dalam menjalani usaha ini yaitu konsistensi ya, konsistensi jam buka, jam tutup gitu, konsistensi dalam hal pengembangan gitu ya. Apa sih yang mau kita lakuin besok, apa sih yang mau dilakuin minggu depan, apa sih yang mau dilakuin bulan depan, bahkan tahun depan dan tahun-tahun berikutnya. Dan konsistensi ini jelas berpengaruh pada eh, banyaknya pelanggan sebetulnya. Semakin banyak kita usaha untuk menarik pelanggan, akan semakin terasa juga gitu, pelanggan akan semakin banyak gitu ya, pelanggan akan ada terus yang baru gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak konsisten dalam hal itu ya tetap aja gitu, itu akan menurun secara konsisten juga gitu ya, menurunnya gitu. Pertanyaan yang kelima itu bagaimana sih Akang menjaga kualitas rasa dan pelayanannya dalam usaha ini? Kalau untuk menjaga kualitas dan pelayanan, saya selalu menggunakan biji kopi yang sama, biji kopi yang saya produksi sendiri dari petani Pangalengan gitu ya, yang memang dari awal saya punya idealisme di situ. Dan idealisme inilah sebetulnya memang yang menjadi kunci konsistensi gitu ya, dari segi rasa maupun dari segi pelayanan juga, karena value kita adalah compound cepat gitu ya. Akhirnya mau bagaimanapun nanti bisnis kita, itulah value yang terus kita pegang gitu. Dan kita terus mengenalkan bahwasannya kopi yang diminum itu adalah kopi asli hasil produksi dari kafe itu sendiri, seperti itu. Itu lanjut pertanyaan terakhir ya Kang.
Apa sih rencana pengembangan ke depannya untuk usaha ini? Ya, rencana pengembangannya adalah kita akan bermain, bukan bermain ya, lebih tepatnya kita akan lebih terkenal bukan di bagian hilir, tapi di bagian hulu. Karena memang kafe ini dimulai dari bagian hulunya dulu, yaitu hulu produksi kopi, dan rencana kedepannya ya membesarkan bagian hulunya. Kita akan dikenal sebagai supplier kopi, kita akan dikenal sebagai distributor juga, produsen juga kopi yang ada di Indonesia gitu. Jadi kalau misalkan ternyata HP-nya tidak seterkenal industri kopinya, produksinya, gitu, ya wajar. Memang fokusnya kedepannya akan seperti itu. Kafe tetap menjadi kafe yang mempunyai nilai yang tadi, tetap, dan dari kopi memang bermain di bagian itu, yaitu farmnya, sampai ke bagian distribusinya. Baik, terima kasih ya Kang untuk jawaban-jawaban yang sangat menginspirasi anak muda ya. Terima kasih untuk waktunya.